Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardia Pramesti Lutfianti NIM 19051204099 akan melakukan praktikum FTP dan Media Server. Yang pertama kita ke FTP dulu. Tujuan praktikum FTP memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, fungsi FTP server melakukan upload halaman website ke dalam halaman web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak sekali fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke praktikum kali ini. Yang pertama, langkah percobaan. Buatlah skema seperti ini. Nyalakan servis FTP di komputer FTP server, kemudian buat username-nya coba, password-nya coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah, sekarang kita ke FTP server. Lalu kita klik FTP, lalu kita add username coba, password coba, full access ya, write, read, delete, rename, list. Kita add, setelah itu close. Lalu setelah itu kita lanjutkan ke skenario kedua. Pada PC1, selanjutnya, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan thread PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Ini isi dari PC1. Sekarang kita coba buka PC1, lalu text editor. Ini pesan dari PC1. Pesan strip pc1.txt. Oke, setelah itu kita close. Lalu sekarang kita lanjut ke skenario selanjutnya. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita buka PC1, command prompt. Nah, kita coba klik dir. Nah, di sini muncul tulisan volume in drive C has no label. Volume serial number is SL12AF. Di sini ada tertera pesan pc1.txt. Terus ada sample file.txt. Di sini ada dua file ya. Lalu selanjutnya buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password. Kita ketikkan FTP 434343.2 trying to connect.
connected to 4343.434343.2. Welcome to PT FTP server. Username kita ketik coba username yang tadi. Enter. Lalu username oke, need password. Kita ketikkan coba. Nah, logged in, passive mode on, FTP put pesan PC1 text to 43.43.43.2. Sekarang kita itu apa? Kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Kita upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah yang tadi yang put pesan strip pc1.txt. Setelah itu enter. Nah, writing file pesan pc1.txt to 43.43.43.2 file transfer in progress. Nah, udah transfer complete 19 bytes. Copied in 0,011 seks. Lalu selanjutnya kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan PC1 teks yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Sekarang kita buka laptop. Sekarang kita buka laptop. Lalu command prompt. Lalu kita ketikkan FTP 43.43.43.2 trying to connect. Nah, connected to 43.43.43.2. Welcome to PT FTP server. Username coba. Username oke, need password coba. Logged in, passive mode on, FTP get pesan pc1.txt. Reading file transfer complete. Nah, setelah itu file sudah terdownload di laptop. Kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, kita coba buka di laptop. Text editor. Oh, kita coba itu aja di command prompt.
Nah, setelah sudah, kita lanjut ke mail server. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit apa itu mail server dan tujuan praktikum ini apa. Memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email yang merespon ke setiap email yang masuk. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web email server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Apa itu SMPTP? Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dan dari lokal email ke server. Port SMTP default ada port 25, ada port 426. Pengertian POP3, Post Office Protocol 3, adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya. Port dari POP3 default ada port 110, port tanpa dienkripsi, ada port 995, port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Kelebihan menggunakan POP3. Ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali harddisk komputer Anda penuh. Kekurangan menggunakan POP3, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email, dan lain sebagainya. Lanjut, kita langsung ke praktikum saja. Oh ya, ini cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, sending email, serta yang kedua adalah incoming server, receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan yang lain. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Sender, user again, waiting list email, MTA, user mailbox, user again, ke receiver. Nah, jenis-jenis mail server ada sendmail, postfix, keymail. Contoh mail server, komponen mail transfer again, MTA. Contohnya aplikasi sendmail, postfix, Exim. Komponen mail delivery jet, MTX. Contohnya mail server, dan lain-lain. Percobaan. Sekarang kita langsung ke praktikum. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Setelah itu, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Sekarang kita buka DNS server, lalu ke DNS. Kita buka DNS server. DNS.
Lalu kita name mailku.com. Address 43.43.43.4. Type a record. Nah, selesai. Close. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti pada gambar berikut. nslookup mailku.com. Kita coba buka PC1, command prompt. Nah, sudah. nslookup mailku.com, server 333333.1, address 333333.1, non-authoritative answer, name mailku.com, address 434343.4. Nah, kita lanjut ke skenario selanjutnya. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita buka mail server lalu email. Lalu kita domain main mailku.com. Kita ketikkan domain main lalu set. Nah, pada PC1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari user 1 PC1 ke user 2 atau laptop. Your name, kita ketikkan user 1. Lalu user 1 @mailku.com. Lalu incoming mail server mailku.com, outgoing mail server mailku.com, username user 1. Password kita ketikkan, lalu kita save. Konfigurasi mail client. Setelah itu mengirim email dari PC1. Desktop. Ini di rumah itu dioku sampai akhir karena nggak bisa buka pintunya. Oke. Nah, setelah kita
konfigur aplikasi email klien pada laptop. Kita klik tombol receive. Pada aplikasi email klien di laptop, coba reply email dan yang masuk tersebut, dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Kita coba cek di PC1. Nah, kita sudah coba balas. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.